Akibat pandemi virus COVID-19 yang semakin meluas dan berdampak luar biasa terhadap ekonomi dunia, sejumlah organisasi dan negara ramai-ramai mengajukan gugatan hukum kepada otoritas China tempat virus ini berasal. Nah, lantas seperti apa detailnya kita akan simak dalam serangan gugatan COVID-19 untuk China. Kita mulai dari negara dengan jumlah kasus dan angka kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia, yaitu Amerika Serikat, di mana ribuan warga Amerika Serikat di negara bagian Florida telah menandatangani class action meminta kompensasi dan pertanggungjawaban dari China atas pandemi COVID-19. Tercatat sudah lebih dari 5.000 warga AS yang tergabung dalam gugatan ini. Nah, Berman Law Group menyatakan bahwa gugatan berisi permintaan ganti rugi miliaran dolar Amerika Serikat untuk mereka yang menderita kerugian dan kematian atas kegagalan China menghentikan penyebaran virus ini di tahap awal. Kemudian gugatan action class juga diajukan oleh salah satu pebisnis di Las Vegas yang meminta ganti rugi miliaran dolar Amerika Serikat akibat pandemi ini. Nah, gugatan ini mengklaim bahwa pemerintah China telah menutup-nutupi pandemi corona pada awal kemunculannya sehingga virus corona menyebar ke seluruh dunia. Nah, China dituduh telah mengintimidasi dokter, ilmuwan, dan juga jurnalis untuk menekan informasi terkait COVID-19 dan membiarkan virus ini menyebar dengan cepat. Kemudian, tidak hanya itu, organisasi yang berbasis di Washington DC, Freedom Watch juga mengajukan gugatan class action dengan tuntutan sebesar 20 triliun dolar Amerika Serikat atas tuduhan China menciptakan coronavirus sebagai bioweapon atau senjata biologis. Kemudian, sebagai informasi di AS, tuntutan tidak hanya dilayangkan kepada China ya, tapi juga kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang turut digugat melalui class action di New York, dan WHO ini dituduh telah melakukan kelalaian besar dalam menanggapi pandemi virus corona. Di antaranya adalah gagal mengumumkan pandemi secara tepat waktu dan gagal dalam memantau respon China terhadap wabah ini. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, di belahan dunia lain gugatan class action untuk otoritas China juga dilayangkan oleh LSM dari Israel, yaitu Syurat Hadin. Nah, alasannya ini adalah sama begitu, yang menganggap China ini lalai dalam membendung wabah dari COVID-19. Kemudian melansir dari Newsweek, setelah diajukan gugatan Israel ini akan bergabung dengan setidaknya 4 tuntutan hukum di pengadilan AS terhadap China. Nah, kemudian nanti jika gugatan ini telah diputuskan, maka China wajib membayar sekitar 6 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 90.000 triliun rupiah. Bayangkan, ini artinya bahwa selain kedua negara ini, kemudian ada negara-negara lain juga yang tengah mempertimbangkan untuk tuntutan serupa. Di antaranya adalah Inggris yang mungkin akan mengajukan tuntutan ke PBB dan juga Mahkamah Internasional. Jadi melalui laporan dari lembaga The Henry Jackson Society, China ini dianggap menutup-nutupi informasi buruk terkait wabah ini pada awal kemunculannya. Kemudian lembaga ini pun menilai bahwa China kemungkinan harus membayar lebih dari 300 miliar euro atau setara dengan 7.000 triliun rupiah. Bayangkan ini jika gugatannya berhasil diputuskan. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Mesir juga rupanya tidak ketinggalan, di mana ini seorang pengacara yaitu Muhammad Talaat juga mengajukan tuntutan senilai 10 triliun dolar Amerika Serikat kepada Presiden China Xi Jinping akibat pandemi ini. Jadi Talaat menuduh China telah menghasilkan virus COVID-19 sebagai senjata biologis. Talaat juga mendesak Presiden Mesir yaitu Abdel Fattah el-Sisi di media sosial untuk menangani kasus ini dan membentuk komite pakar hukum internasional. Kemudian selain Mesir, ada juga India yang juga tengah menyeret China ke pengadilan internasional. Jadi India meminta kompensasi dari China melalui pengaduan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Meski sebetulnya tidak disebutkan ya berapa angka kompensasi yang diminta oleh India, namun lembaga dari Equate Ratings and Research Ltd memperkirakan bahwa India dapat kehilangan sebesar 98 miliar dolar Amerika Serikat akibat lockdown ini, dengan rata-rata kerugian mencapai 4,6 miliar dolar per harinya. Kemudian kita akan beralih ke Jerman, kita akan melihat di mana sebuah surat kabar di negara ini bahkan telah mengajukan tagihan kepada China ini sebesar 130 miliar euro atau sekitar 2.191 triliun rupiah akibat kerugian yang dialami oleh negara ini akibat COVID-19. Kemudian
Kita lihat di slide berikutnya nih, menghadapi tuntutan yang bertubi-tubi khususnya yaitu tuntutan dari Amerika Serikat, China pun rupanya angkat suara. Jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Geng Shuang ini menilai bahwa serangan tuntutan terhadap negeri ini tidak akan mampu mengembalikan waktu dan juga nyawa akibat COVID-19. Geng ini bahkan merayu Amerika Serikat dan mengatakan bahwa masyarakat AS ini harusnya dapat melihat jelas ya bahwa China bukan musuh mereka. Ia pun berharap agar orang-orang di AS ini dapat menghargai fakta, kemudian juga sains dan konsensus internasional, serta berhenti menyerang dan menyalahkan China atas pandemi ini. Nah, kemudian yang menarik, China bahkan berbalik menyerang AS gitu ya, dengan mengingatkan bahwa China tidak pernah meminta ganti rugi kepada Amerika Serikat atas penyebaran virus H1N1 ataupun juga flu babi pada 2009 lalu yang menyebabkan ada 200.000 orang meninggal dunia. Bayangkan betapa bertubi-tubinya gugatan yang dilayangkan ke China. Meski sebetulnya di satu sisi yang perlu kita ingat juga bahwa China ini juga turut dirugikan ya akibat pandemi ini, mengingat bahwa angka kematian yang tinggi dan juga ekonomi China pun babak belur akibat COVID-19. Nah, lantas menurut Anda di tengah kondisi seperti ini, pantaskah gugatan-gugatan ini dilayangkan ke China?